Ya. Nah, masih dalam suasana kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Haleluya. Hari ini firman Tuhan kepada kita, sungguh-sungguh merdeka. Sudah merdeka? Saudaraku, dalam definisi sederhananya, merdeka itu tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menindas, tidak ada yang menekan, tidak ada yang mengendalikan hidup kita lagi. Pada hari Kamis yang lalu, bangsa kita sudah merayakan kemerdekaan yang keberapa? 78 tahun. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini memang mahal, bahkan terlalu mahal. Kenapa? Karena lahir dari tetesan air keringat para pendahulu kita, linangan air mata, curahan darah para pahlawan. Maka dalam perayaannya pun setiap tahunnya makin tahun makin sangat dahsyat dirayakan, nggak tanggung-tanggung. Kalau saudara menyaksikan siaran langsung bagaimana di Istana Negara, sampai pesawat pun menari-nari di udara. Saking begitulah merayakannya, betapa sangat-sangat diberkati memang kalau merdeka. Bukan hanya itu, beragam acara dan perlombaan pun dilaksanakan di mana-mana. Namun, di balik kegembiraan tersebut, ada timbul harapan untuk mewujudkan mimpi, yaitu Indonesia yang merdeka seutuhnya. Karena memang, walaupun bangsa lain tidak menjajah lagi, tapi masih banyak juga yang dijajah oleh kemiskinan, yang dijajah oleh kebodohan, yang dijajah oleh kekerasan. Saudara, kita bisa lihat dari pemberitaan-pemberitaan. Nah, itu secara dunia. Secara rohani, Tuhan mau kita semua mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Hari kita baca dulu 2 ayat dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Sebenarnya satu perikop ini sangat saling berhubungan, tapi intinya kita lihat dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan supaya sungguh-sungguh merdeka? Yang pertama, berdiri teguh. Apa saudaraku? Dikatakan ayat 1 bagian A, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Supaya kita dapat berdiri teguh, bahasa lainnya berdiri tegak, menghadapi musuh, jangan mabuk. Apa saudaraku? Jangan mabuk. Karena orang mabuk berdirinya oleng. Orang mabuk jalannya menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Orang mabuk tidak dapat berkata-kata dengan baik dan jelas, tidak terkontrol kata-katanya. Orang mabuk tidak bisa berkomunikasi 2 arah. Tidak wajar yang dilakukannya. Tidak masuk akal yang dilakukannya. Berbicara tentang kemabukan, tentu yang terbayang di benak kita adalah seseorang yang berlebihan minum minuman keras. Betul?
pada zaman ini banyak orang mabuk tanpa minum keras, tanpa minum minuman keras. Mabuk dengan perbuatan-perbuatan aneh. Mabuk dengan perbuatan yang tidak senonoh. Tidak punya rasa malu. Bangga bisa viral dengan rekaman video yang kelakuannya tidak senonoh. Itu mabuk. Semuanya dianggap sebagai hal yang biasa. Mengkonsumsi narkoba dianggap sebagai tren atau gaya hidup. Karena yang sebagai teladan misalnya artis terkenal. Inilah gambaran orang yang hidup dalam kemabukan. Alkitab dengan jelas menegaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 10 bahwa pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Titik. Habis perkara. Haleluya. Ya. Pemabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Dalam ayat ini kemabukan diterjemahkan keracunan. Juga kecanduan. Dunia ini dengan segala suasananya akan telah meracuni banyak orang. Sehingga mereka tidak lagi memiliki kesadaran untuk hidup bermoral. Tidak lagi memiliki kesadaran untuk mengenal perkara-perkara rohani. Ilustrasi yang paling tepat begini. Kalau orang mengkonsumsi narkoba dan menjadi kecanduan, kalau dia tidak konsumsi lagi, dia merasa sakit. Maka segala cara dibuat untuk dapat narkoba. Merampok pun jadi, membegal pun jadi. Itu sudah keracunan. Itu sudah candu. Dunia ini dengan segala suasananya telah meracuni manusia. Saudara berkata, aku bukan narkoba. Aku tidak keracunan. Aku tidak merokok. Oke, puji Tuhan. Itu satu yang baik. Tetapi dunia ini dengan segala suasananya telah meracuni manusia. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang memang bergereja, bahkan juga melayani, tapi teracuni juga. Contoh, ketika seseorang senang dihormati, dia harus dianggap penting, sehingga dalam satu keadaan dia tidak dihormati, dia sakit. Itu sudah teracuni. Banyak hal yang bisa meracuni kita. Tapi hari ini benar-benarlah merdeka. Haleluya. Saya pun kalau tidak berjaga-jaga, yang sering saya katakan, kalau tidak punya hati seluas samudra, banyak hal meracuni. Salah satu contoh, ini curhat sekalian ya. Boleh curhat? Kalau di salah satu grup misalnya, saya lah sebagai admin, lalu saya berikan satu informasi. Begini. Mohon ini. Lalu dilihat info, semua sudah baca. Tapi satu pun enggak menanggapi. Kalau tidak memiliki hati seluas samudra, jangan-jangan bisa bunuh diri. Betul? Itulah keracunan. Tetapi kalau saya dan saudara bisa menjaga diri, dianggap penting atau tidak dianggap penting, dihormati atau tidak dihormati, tetap berdiri teguh. Tetap berdiri teguh. Haleluya. Itu contoh kecil. Banyak contoh lain. Di sekeliling saudara misalnya. Hari Kamis lalu,
Perayaan kemerdekaan sangat meriah, betul? Lalu mungkin saudara nggak dapat daging. Karena di depan saudara bahasa Portugisnya terlalu mokus. Bisa saja saudara terganggu. Itu keracunan. Haleluya. Yang mau saya maksudkan di sini, apapun situasi di sekelilingmu, berdirilah teguh. Jaga hati. Seluas samudra. Kalaupun di kiri kananmu hari ini tidak menyapamu, berdiri teguh. Berdiri teguh. Jangan nanti sampai di gerbang sana. Ih, sombong kali si Anu itu. Padahal baru menyembah Tuhan. Kok nggak disapanya aku? Bisa saja dia nggak nyapa, mungkin bau napasnya. Malu dia cakap. Harus sampai ke situ pemikiran, amin. Bisa saja dia tidak membalas WA, lagi mencret dia, maaf kata. Gak sempat balas, bolak-balik kamar mandi. Mungkin kita nggak tahu, tapi dia sudah menderita. Harus ada pemahaman seperti itu. Haleluya. Bisa saja dia tidak menyalam, saudara, tangannya lagi sakit. Tangannya lagi bengkak. Itulah hati seluas. Jangan biarkan diracuni oleh apapun. Berdiri teguh. Haleluya. Dan sebagai orang percaya, memang kita diminta berdiri teguh. Kalau mau melewati badai, kalau mau melewati banjir, kalau mau melewati goncangan, harus berdiri teguh. Mari kita baca ayat yang biasa, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dituliskan di sini dua macam gambaran orang Kristen. Yang mana saudara? Saudara harus menentukannya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pilih berdiri teguh atau goyah? Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Salah satu tadi melakukannya, kalau orang cuek engkau ramah, itu pelaku firman. Kalau orang sombong engkau tetap rendah hati kepadanya, itu pelaku firman. Haleluya. Kalau orang tidak peduli tapi engkau tetap peduli, itu pelaku firman. Dikatakan di sini itu adalah orang bijaksana. Di saat hujan turun lebat, banjir datang, angin melanda rumah itu, tetap kokoh tidak rubuh. Teguh. Sebab didirikan di atas batu. Tapi sebaliknya orang Kristen yang tidak teguh, alias lemah, loyo, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit lemah, sikit-sikit sakit hati, mendirikan rumah di atas pasir, mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak melakukannya, rubuhlah rumahnya, sebab didirikan di atas pasir. Ini gambaran mengenai rumah rohani kita. Semua diuji lewat goncangan masalah. Secara fisik, secara luaran bisa sama, tetapi akan terlihat dan teruji pada saat masalah datang. Tuhan mau kita berdiri teguh. Katakan, saya berdiri teguh. Yaitu menang ketika masalah dan segala ujian kehidupan datang. Amin. Semua tidak kebetulan. Satu contoh lagi. Setiap Sabtu ada mesbah doa, betul? Betul? Biasanya kami paling sedikit 2 orang.
Tapi semalam, tahu saudara berapa orang? 1 orang. Hanya saya. Tapi saya berdiri teguh. Daging ini berkata, ya sudahlah, nggak ada kawan. Tapi saya jereng gitar itu, ya. Kalau mau teracuni juga hati ini. Kenapalah saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Tetapi itu tadi, ada hati seluas bisa berpikir, mungkin lagi sakit. Tapi apa sulitnya lah ya memberitahukan ini itu. Tapi lagi-lagi hati seluas samudra, mungkin lagi begini. 1 jam bersama Yesus. Seperti Yesus, nyanyi lagi. Seperti Yesus, apalagi? Itu saja ku pinta. Lalu Yesus bicara di hati, aku rupanya gimana? Aku dicaci, aku diludahi, aku ditolak. Kau nggak diludahi, kau belum dicaci, hanya sedikit tidak dihargai, kira-kira gitulah. Lalu nyanyi lagi, dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Nggak tahu lagunya? Lagu lama itu. Sudah bertumbuh-tumbuh ini, ya. Dari pokoknya bertumbuh-tumbuh lah. Lalu muncul lagu itu. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku pinta. Itu saja ku pinta. Semua kita bernyanyi. Dalam jalanku sampai ke surga. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mau? Berdiri teguh. Jangan mabuk. Katakan kiri kanan saudara, jangan mabuk. Haleluya. Jangan oleng. Amin. Kalau ada seseorang memberitahukan masalahnya kepada saya, sudah pasti saya lebih dulu mengalaminya. Dan saya selalu berkata, tenang, sukacita saja. Jangan sampai hilang sukacita. Tetap semangat. Amin, saudaraku. Lalu muncul lagi lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tahu kau saudara, saya sangat dibentuk dan saya lulus. Saya harapkan maunya Bapak Gembala ini duduklah bersamaku. Bertukang dia sana kemari karena memang banyak yang rusak, saudara. Kuat-kuat pula di toko-tokonya. Tetapi saya berjereng-jereng lagi. Tetap ku ikut walau. Loh, kok gak kalah suamiku ini? Tetap ku
ikut walau sendiri. Ini khotbah atau curhat ya? Dua-dua ya. Nah, saudaraku, memang yang dikerjakan Pak Gembala penting, banyak kali urusannya. Tetapi di hati saya, karena saya sendiri maunya ditemani lah begitu. Biasanya kalau ada bapak-bapak ikut dia begitu ya, menghargai. Tapi nyanyi lagi saya, tetap ku ikut, geng-geng katanya di sana, walau sendiri. Haleluya. Dan saya sangat menikmatinya. Walau saudara sendiri tetaplah teguh. Dalam segala perkara, itu contoh saya semalam. Kenapa bisa saya alami? Supaya saya bisa berbagi dengan saudara. Kalaupun ada orang tidak memperdulikan saudara, kalaupun misalnya suami saudara kurang peduli, itu kurang peka, istri saudara kurang peka, anak saudara kurang hormat kepadamu, tetap teguh. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Indah mengikut Tuhan. Indah melayani Tuhan. Bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti semua orang mendukung kita. Haleluya. Ya. Saya katakan pada muda-mudi, lebih indah mengikut Tuhan daripada kau hidup dalam kegelapan. Semalam kami bicara tentang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Ketahui posisimu. Jangan suka yang gelap-gelap itu. Kerjakan apa yang dalam terang itu. Indah dalam terang. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita membangun rohani kita, membangun kekristenan kita supaya teguh di atas batu? Kita baca Yakobus 1:25. Yakobus 1:25 dikatakan begini, tetapi barang siapa, semua membaca, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lagi-lagi, dengar, jangan lupakan, tapi dilakukan sungguh-sungguh. Bilang dulu kiri kanannya, tepuk-tepuk dia. Sungguh-sungguh melakukan firman. Itu orang yang teguh. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita baca tadi. Jangan mau dijajah lagi. Haleluya. Mungkin Belanda nggak menjajah bangsa kita lagi. Jepang nggak lagi. Tapi banyak hal yang menjajah. Ayat 1b dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kamu. Itu sebabnya berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau lagi diperhamba oleh dunia ini. Jangan mau diperbudak oleh dunia ini. Jangan mau diperbudak keinginan daging. Jangan mau diperbudak oleh uang. Jangan mau diperbudak oleh gadget, teknologi. Jangan mau diperbudak oleh kemalasan. Jangan mau diperbudak oleh kebodohan dan lain sebagainya. Iblis punya target dan tujuan utama untuk saya dan saudara supaya jatuh dalam dosa. Mau diperbudaknya lagi. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus bahwasanya dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling 24 jam penuh. Dia mencari celah. Saat kita lengah, ada celah, dia masuk membuat kerusakan. Mari lebih waspada. Jangan beri sedikit pun peluang. Haleluya. Jangan beri sedikit pun peluang. Katakan kiri kanan saudara, jangan beri sedikit pun peluang.
Karena dia 24 jam keliling. Kalau ada sedikit peluang, dia masuk merusak. Dia rusak jam doamu, dia rusak sukacitamu, dia rusak hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dia rusak hubunganmu dengan anakmu, dia rusak pelayananmu. Kalau sedikit celah terbuka. Karena segala macam cara, segala pola akan dipakai musuh untuk menjatuhkan kita. Ada orang yang mengaku sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi masih diperbudak oleh banyak hal dalam hidupnya. Masih dibelenggu ketakutan. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Masih dibelenggu kekhawatiran. Katakan lagi, jangan khawatir. Masih dibelenggu oleh amarah. Katakan berhenti marah. Katakan kiri kananmu, berhenti marah. Haleluya. Masih dibelenggu oleh kebencian dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang sepele. Harus segera dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Jangan mau dijajah lagi. Katakan kiri kanan saudara, merdeka. Merdeka. Jangan mau dijajah lagi. Amin saudaraku. Dan selanjutnya, untuk mengisi kemerdekaan kita dalam Kristus, kita harus mengerjakan keselamatan. Sungguh-sungguh merdeka itu sangat erat hubungannya dengan mengerjakan keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Semua kita sudah tahu itu. Roma 3:23-24 berkata, karena semua orang telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Matius 10:8 berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini dia mengerjakan keselamatan salah satu. Kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itu hati Yesus. Itu hati misi. Itu memiliki roh misi. Gereja yang memiliki hati Tuhan adalah gereja yang memiliki hati misi, yaitu mempunyai hati yang berbelas kasihan seperti Yesus. Amin saudaraku. Dikatakan Matius 9:36, melihat orang banyak itu, banyak nggak orang di sekeliling saudara? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah hati misi. Amin. Saudaraku, haleluya. Jadi itu sebabnya kita tidak cukup hanya indahnya beribadah. Indahnya menikmati hadirat Tuhan itu bagus, memang harus. Indahnya bersekutu satu dengan yang lain. Indahnya berfellowship, itu memang baik. Tetapi tidak cukup. Kita harus membagi hidup kepada orang lain. Kita harus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, melihat orang lain yang masih banyak terhilang. Amin saudaraku. Dan untuk meningkatkan hati yang peduli itu, hari ini kita akan adakan penginjilan. Yang mau terlibat di dalamnya katakan saya. Hari ini kita mulai di Jalan Tuar. Tepatnya Jalan Biola, Gang Angklung, depan rumah keluarga Bapak Ando Sitorus. Hari ini kita mulai. Mari miliki hati yang peduli. Mari miliki hati misi, yaitu hatinya Yesus. Tidak perlu KKR besar-besaran dulu, baru memiliki hati seperti itu. 10 orang saja nanti berdamai dengan Tuhan, itu sudah sangat memberkati. Bukan soal besar-besarnya,
Tetapi maukah kita melibatkan diri? Maukah kita membagi hidup? Karena kalau terus menerima, tidak dibagi, tidak dialirkan, bisa seperti laut. Maka kalau orang di gereja tidak peduli akan jiwa yang terhilang, bisa jadi pengkritik ulung, PU. Yang inilah kurang, yang kipasnya kurang kencang, yang kipasnya terlalu kencang, yang mataharinya terlalu panas, yang cuacanya terlalu dingin, yang penyanyinya terlalu besar suaranya, terlalu kecil suaranya, yang musiknya terlalu kecil, yang musiknya terlalu besar, semua PU. Tapi kalau seseorang anak Tuhan mulai membagi diri, mulai melihat orang di luar sana lelah, seperti tidak bergembala, terlantar, terikat narkoba, terikat rokok, terikat dendam, terikat sakit hati. Lalu kita peduli, kita bagi Injil, kita bagi kabar baik, maka kita sendiri akan diberkati. Itulah mengerjakan keselamatan, amin. Saudaraku, Paulus memerintahkan jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan. Kita baca Filipi 2. Masih sabar? Haleluya. Filipi 2 ya, 12 sampai 13. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, apakah bertentangan ayat ini dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang berkata begini, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sementara di Filipi 2 tadi berkata, kerjakanlah. Tetapi di sini dikatakan, bukan hasil pekerjaanmu. Kedua hal ini tidaklah bertentangan. Haleluya. Saudaraku, kita mengerjakan sesuatu karena kita sudah memperolehnya terlebih dahulu. Kalimat perintah di sini katakan tetaplah kerjakan. Dalam bahasa aslinya diartikan mengerjakan sesuatu yang sudah kita peroleh. Contoh, Allah menyediakan Taman Eden bagi Adam, lalu diperintahkan untuk mengolah taman tersebut. Begitulah keselamatan kita. Keselamatan memiliki dua sisi, yaitu anugerah dan tanggung jawab. Kenapa dikatakan anugerah? Karena sepenuhnya adalah pemberian Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi tanggung jawab. Karena menerima keselamatan adalah kita menerima kehidupan yang baru, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Itulah mengerjakannya. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya kita selamat, bukan karena kita belum selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kemudian kita diperintahkan mengerjakan keselamatan kita. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi ini tanggung jawab berkaitan dengan pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani kita. Anak Tuhan yang mau bertanggung jawab katakan amin. Itulah mengerjakan keselamatan. Di sisi yang lain, tanggung jawab kita membawa orang lain untuk menerima keselamatan. Amin. Itulah panggilan utama kita sebagai gereja. Kita harus memenuhi panggilan kita, yaitu menjadi saksi Kristus. 3 panggilan gereja yang utama: menjadi saksi,
punya persekutuan satu dengan yang lain, dan melayani sesama dengan kasih. Dengan demikian, kita menghadirkan kerajaan sorga nyata di mana kita hadir. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Anugerah dan tanggung jawab. Jangan hanya satu sisi. Oleh anugerah aku sudah selamat, lalu nggak buat apa-apa. Dua sisi. Amin, saudaraku. Oleh anugerah kita diselamatkan. Tanggung jawab kita bertumbuh dewasa menjadi seperti Yesus. Dan salah satunya adalah bawa orang lain menerima keselamatan. Karena kita terima dengan cuma-cuma, beri juga dengan haleluya. Nah, sedikit lagi. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam mengerjakan keselamatan ini. Kita nggak bisa ogah-ogahan. Tetapi mengerjakan keselamatan harus dengan ketaatan. Tadi kita baca di ayat 12, Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu. Jemaat di Filipi ini jemaat yang taat. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Paulus ini. Kelihatan dari apa yang Paulus katakan, senantiasa. Namun Paulus tetap memerintahkan untuk mengerjakan keselamatan. Maksudnya, cara mengerjakan keselamatan itu nggak bisa hanya awal-awal, nggak bisa hanya di pertengahan, tapi terus-menerus. Maka dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti suatu perintah yang dikerjakan terus-menerus. Katakan kiri kanan saudara, taat terus-menerus. Amin. Kalau kita baca Alkitab kita, sejak awal yang dilakukan Paulus dalam pelayanannya, jemaat Filipi mendukung. Selalu mendukung pemberitaan Injil yang dilaksanakan oleh Paulus. Di pihak lain, mereka tetap bertahan dengan penganiayaan yang terus-menerus mereka alami. Dalam Filipi 1 kita dapat baca 28-30. Bahkan jemaat Filipi memberikan bantuan untuk pekerjaan misi Paulus. Perhatikan. Tapi Paulus tidak puas hanya pada ketaatan mereka sampai di situ. Ia ingin agar mereka terus mengerjakan keselamatan mereka taat sampai akhir. Goncang kiri kananmu, taat sampai akhir. Amin. Ketaatan di sini, ketaatan yang tidak dibatasi situasi apapun. Apa dikatakan Paulus? Bukan waktu aku hadir, tapi terlebih waktu aku tidak hadir. Kenapa? Bisa saja orang itu terjebak di depan Paulus taat, di belakang Paulus aneh-aneh. Katakan kiri kananmu, no aneh-aneh, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mereka bisa terjebak dengan ketaatan hanya karena faktor Paulus. Ketaatan seperti itu jelas tidak benar. Saudaraku, sekarang ini terbuka di mana-mana. Kalaupun ada saudara tahu hamba Tuhan jatuh, tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, fokus saudara harus tetaplah Tuhan Yesus. Jangan bandingkan dirimu dengan si hamba Tuhan yang jatuh itu. Jangan katakan dia pun bisa jatuh kok, apalagi aku jemaat biasa. No, jemaat biasa. Saya dan saudara adalah anggota kerajaan sorga. Intinya, ketaatan tidak boleh dipengaruhi oleh situasi tertentu. Karena dia begini, maka aku begini. No, jangan aneh-aneh. Haleluya. Haleluya. Dan ketaatan didasarkan pada hormat pada Allah. Dikatakan
Paulus menasihatkan jemaat Filipi tadi kita baca, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan konsep ini terkesan aneh. Harusnya kan taat itu karena kasih, bukan karena takut. Tetapi takut di sini dimasukkan agar mereka lebih hormat pada kekudusan Allah. Haleluya. Kita taat bukan karena sungkan terhadap orang lain. Beda itu. Kita taat bukan karena tuntutan sosial. Semua ikut, aku pun ikutlah. Beda itu. Kita taat bukan takut kalau berdosa nanti ketahuan. Beda itu. Dan sebagainya. Perhatikan. Kita taat karena menghormati kekudusan Allah. Dan rendah hati pada Allah yang sudah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Jadi dimanapun kita berada, seperti apapun lingkungan kita, seperti apapun rumah kita, seperti apapun keluarga kita, tetaplah kerjakan keselamatan dengan hormat pada kekudusan Tuhan. Haleluya. Itu tentang mengerjakan keselamatan harus dengan taat. Yang kedua, ada kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi kenapa orang bisa gak kuat? Kenapa rapuh? Walau sudah berjabatan di gereja. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahwa keinginan kita untuk mengerjakan keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Bagian kita berserah. Nyanyi kita tadi, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sepanjang engkau berserah, engkau pasti kuat. Kata mengerjakan di sini berasal kata energon. Kalau yang kita kenal energi. Jadi di sini bahwa Allah menunjukkan dia pribadi yang memberi energi kepada kita. Dia memberi kemauan, dia memberikan kehendak untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Maka dari sini kita bisa mengerti, kita tidak boleh berpikir bahwa kita mampu mengerjakan keselamatan tanpa Allah. Tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan itu murni anugerah. Tetapi juga bagian kita harus dengan iman. Amin, saudaraku. Jenis ketaatan yang dituntut Alkitab memang sulit untuk dilakukan. Karena itulah Paulus menjelaskan rahasia orang yang bisa mengerjakan keselamatan itu terletak pada diri Allah. Allah yang mengerjakan kekuatan dalam diri kita. Allah yang memampukan kita untuk mau dan mampu mentaati Dia. Haleluya. Memang natur kita ini, sifat alamiah kita ini sudah tercemar oleh dosa. Dan manusia cenderung tidak bisa konsisten. Tidak bisa terus-menerus dalam menaati Allah. Itu sebabnya Tuhan yang mengerjakannya. Kita seringkali taat. Beberapa orang seringkali taat dalam situasi-situasi tertentu saja. Saya katakan tadi, ada juga tidak jarang taat pada Allah, tapi dengan motivasi yang salah.
Tapi melalui keterlibatan Allah bekerja dalam diri kita, kita diberi kemauan dan kemampuan. Sekali lagi, tugas kita adalah berserah pada pimpinan Allah dalam segala situasi. Aplikasinya begini. Jika saudara diperhadapkan pada dua pilihan, taat pada Tuhan, tapi mengalami kesulitan dalam ekonomi, atau tidak taat, tapi bisnis lancar, ekonomi lancar. Apakah saudara mau mengambil komitmen untuk menaati Allah, menaati firman, bagaimanapun sulitnya pilihan itu? Itu aplikasi ketaatan. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Kadangkala kita harus memilih, mengikuti kata hati atau mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi ketahui, jangan takut. Kalaupun kira-kira taat pada Tuhan berarti rugi, sepanjang kita berserah pada kehendak Tuhan, maka Dia akan bekerja dengan kuatnya dalam diri kita, sehingga kita mau dan mampu, dan ketahuilah di sana tercurah berkat yang luar biasa. Jangan membodoh-bodohi Tuhan, atau jangan mengecilkan kuasa Tuhan dengan berkata, kalau ku buat ini memang gak taat firman, tapi aku punya jalan lebar untuk mengalami berkat. Tapi kalau kulakukan ini, aduh, gak ada jalan. Diperhadapkan pada dua pilihan. Taat, memang jalan sulit. Tidak taat, bisa saja jalan lebar. Ikuti kehendak Tuhan. Taat pada Tuhan. Dia mengerjakan dalam kita kemauan dan kemampuan. Katakan, saya mau dan saya mampu. Haleluya. Nomor 2 terakhir. Tujuan kita mengerjakan keselamatan di Filipi 2:15 dengan jelas dituliskan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Aduh, kehidupan seperti ini. Bisa nggak ya? Tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini tujuannya. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Dengan taat sampai akhir. Supaya tiada beraib dan tiada bernoda. Di tengah-tengah manusia yang bengkok hatinya sekarang ini, engkau bisa tulus. Di tengah-tengah orang yang jarang jujur, engkau bisa jujur. Di tengah-tengah orang yang banyak menipu, engkau bisa memberkati. Maksud Paulus di sini, seperti Matius 5:48, supaya kita sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Walaupun kita sadar bahwa kita baru bisa benar-benar sempurna nanti waktu Yesus datang. Tapi kesempurnaan tetaplah menjadi tujuan kita. Amin, saudaraku. Yang terakhir, dalam mengerjakan keselamatan, tetaplah berpegang pada firman. Filipi 2:16 ayat terakhir sama-sama. 2 ayat terakhir ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kalau nggak taat sampai akhir, percuma berlomba. Percuma bersusah-susah. Kalau di 3/4 jalan loyo, menyerah, dibuat orang sesuatu tersinggung, lalu lemah, lalu loyo, nggak semangat lagi melayani, nggak semangat lagi melakukan
Pekerjaan Tuhan percuma berlomba. Percuma sudah 30 tahun bersusah-susah. Yang menjadi pegangan kita dalam mengerjakan keselamatan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi, kalau kita dalam gelap, kita kembali kepada firman, diterangi jalan kita. Firman Tuhan mengubah pola pikir kita menjadi sama dengan pola pikir kehendak Tuhan. Kita tahu yang baik, kita tahu yang berkenan, kita tahu yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan membersihkan kita. Maka makin banyak kita baca, kalaupun gak masuk logika, tetapi kita percaya kita dibersihkan. Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan yang akan mendewasakan kita. Maulah sungguh-sungguh belajar firman, amin. Buka telinga lebar-lebar mendengar firman. Haleluya. Ada yang membagikan berkat skedul pada saudara, bersyukur. Mungkin saudara nggak sempat menggali. Apa artinya? Apa maksudnya? Tapi ada yang memberi saudara pengertian. Bersyukur. Jangan disia-siakan. Lewat. Senin sampai Sabtu lewat. Gak ada lengket sedikit pun. Jangan. Haleluya saudaraku. Karena firman Tuhan mendewasakan kita. Efesus 4 ayat 15. Kita dilengkapi supaya dewasa. Kenapa kami memberikan itu tiap hari? Diaturkan yang membagikannya kepada kita. Supaya kita bertumbuh dewasa. Bukan supaya grup terisi. Enggak. Kalau hanya sekedar terisi itu motivasi salah. Tapi membagi hidup lagi. Haleluya. Maka para leader yang diberi kesempatan membagi, berbagilah sungguh-sungguh. Siapapun kita yang diberi kesempatan membagi, berbagilah sungguh-sungguh. Bukan asal-asal. Haleluya. Dan firman Tuhan itu memerdekakan kita. Ayat terakhir Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Semua kita membacanya. Yohanes 8 ayat 32 dan 36 nanti. 1, 2, 3. Mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Haleluya. Karena itu firman Tuhanlah menjadi pegangan kita dalam mengerjakan keselamatan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Dan, perhatikan, kita dapat memerdekakan banyak orang yang masih terlantar di luar sana. Melalui kehidupan saya dan saudara yang mau berbagi. Berbagi doa, berbagi kabar baik dengan penginjilan, berbagi korban, dana, atau apa saja. Sehingga kekristenan kita semakin teguh. Berdirilah teguh, jangan mabuk. Katakan sekali lagi kiri kanan saudara, berdiri teguh, jangan mabuk. Bukan mabuk minuman keras ya, mabuk dunia ini. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Sungguh-sungguh diberkati. Tidak bohong. Ada yang sakit hati? Ada yang tersinggung? Kalau ada Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Karena kita mau berbagi hidup, memerdekakan orang lain. Karena kita sendiri sudah mengalami kemerdekaan itu. Jangan lagi kita yang dijajah. Kita harus memerdekakan orang lain.